Kalau sahabat mengundang Rasulullah dalam riwayat apa Bu? Pasti datang. Beda Pak ya. Bukan kadang datang kadang enggak, pasti datang. Makanya sahabat Bu ya. Karena Rasulullah tuh begitu sampai berita sama dia misalnya ada orang yang meninggal gitu. Rasulullah tuh datang paling awal Pak. Sehingga membuat Rasulullah lama menunggu jadinya. Ketika diajak orang makan ke rumahnya, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Kalian habis makan nih, tolong dibayar. Kaget sahabat Pak. Pakai apa bayar Rasulullah? Kita kan diundang. Kita bayar dengan doa. Jadi habis orang ngajak kita makan tuh, doakanlah keberkahan untuk tuan rumah. Ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, itu Rasulullah langsung berdiri Pak. Ikutlah Abdurrahman bin Auf, beberapa orang sahabat. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat Ansar, mana Sa'ad bin Ubadah? Sedang sakit ya Rasulullah. Langsung berdiri Rasulullah, yuk jenguk. Tidak ada Pak. Nah nanti lah enggak. Habis asar kita kumpul sih. Kalau kita kan gitu Pak ya. Ini orang udah 3 hari rumah sakit Pak. Diumumkan dulu zuhur. Bapak Ibu yang mau menjenguk, ada jamaah kita yang sakit, nanti habis asar di sini. Kan gitu Pak ya. Lama. Ini enggak terkenang sakit langsung jenguk Pak. Makanya kalau sahabat itu Bu ya, diangkat menjadi pejabat tuh banyak takut. Bahkan ada yang rela, bisa ndak ada pilihan, dipancung aja kepala aku nih daripada aku duduk situ. Berat memang. Bila diundang sahabat untuk makan, apapun makanannya, sampai kata Rasulullah, kalian jangan segan mengundang aku. Aku pasti datang. Kalaupun lauk kalian cuma betis, aku datang. Betis kan kecil tiba, maksud Rasulullah itu tuh Pak. Lengan kalian hidangkan sama aku makan. Alaihi salatullah wa alihi wal ahibba, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, para pemuda-pemudi, anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah memberikan keistiqomahan kepada Bapak Ibu, kemudian menancapkan keimanan dalam jiwa sehingga banyaknya halangan tidak membuat Bapak Ibu meninggalkan majelis semu di setiap malamnya, dan kadang subuh ya Pak ya, subuh tetap hadir. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah ampuni segala dosa, disembuhkan segala penyakit, dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mempelajari tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, membuat kita tambah cinta kepada Rasulullah, dipermudahkan kita untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bersama para sahabat, jadi diakui oleh para sahabat, Rasulullah ini perhatian beliau itu tinggi kepada sahabat. Biasanya kan Pak, kalau pemimpin dia yang didatangi oleh sahabat. Kalau Rasulullah Pak sama, kalau sahabat tidak sempat maka Rasulullah yang mendatanginya. Sakit dijenguk oleh Rasulullah, jadi tidak ada sistem utusan Pak. Jadi kalau sahabat sakit, Rasulullah datang menjenguk. Itu udah lebih daripada obat tuh Pak. Nah, kita lah orang yang kita kagumi menjenguk kita, itu udah jadi obat jadi. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sahabat sakit, Rasulullah langsung datang. Karena Rasulullah mengatakan apa Bu?
Di dalam hadis qudsi, Allah besok mempertanyakan kepada kita, kenapa waktu aku sakit kau tidak datang menjengukku? Kemudian seorang hamba ini mengatakan, kapan pula kau sakit ya Allah? Kata Allah, di saat kau menjenguk orang sakit, aku berada di sana. Jadi Allah suka Pak mencintai amalan orang yang menjenguk orang sakit. Jadi bukan saja kita mendoakan orang sakit, Bu. Doa orang sakit itu pun diijabah oleh Allah. Makanya kita juga minta didoakan juga, Pak. Jangan panjang-panjang. Ini udah jelas satu, ini udah sesak napas, Bu. Kata Ustaz, doa tuh diijabah tuh sedang sakit. Tolong mohonkan tuh murah rezeki, itu anak saya yang paling besar sedang kuliah, sedang nyusun. Tolong itu doakan juga. Lepas nyawa tuh sekali, Pak. Banyak panjang ayatnya. Doanya minta. Nah, jadi Bu ya, menjenguk orang sakit amalan yang dicintai oleh Allah. Maka Rasulullah senang kalau ada sahabat Rasulullah jenguk sakit. Jadi jangan ada lagi keberatan bagi kita Pak ya, menjenguk orang sakit. Kadang Covid jadi alasan Pak, awak mau menjenguk Covid sekarang nih apa ya, padahal sebelum itu enggak juga Pak ya. Paling titip-titip amplop aja Pak kan, nah, tolong titip saya sekali. Nah, itu kebiasaan Rasulullah sebagai pemimpin, tapi langsung turun kalau ada sahabat yang sakit. Kemudian kalau sahabat mengundang Rasulullah, dalam riwayat apa Bu? Pasti datang. Beda Pak ya. Bukan kadang datang kadang enggak, pasti datang. Makanya sahabat Bu ya, karena Rasulullah tuh begitu sampai berita sama dia, misalnya ada orang yang meninggal gitu. Rasulullah tuh datang paling awal Pak, sehingga membuat Rasulullah lama menunggu jadinya. Akhirnya sahabat sepakat, besok lain kali tidak usah langsung kita sampaikan ke Rasulullah, kita bereskan dulu, setelah mau nyolatkan baru kita kasih tahu Rasulullah. Baru sahabat yang apa Bu, maksudnya itu belunak lah sedikit, janganlah sampai kita susahkan hati Rasulullah, lama Rasulullah menunggu jadinya. Dan tidak ada antara orang satu dan orang lain itu berbeda kedudukannya di sisi Rasulullah. Jadi tidak ada Pak, oh ini sahabat penting, nih orang yang apa namanya dikenal orang, nih apa, tidak ada, semua sama bagi Rasulullah. Dia seorang mukmin, dia seorang muslim, sama di mata Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita apa Bu? Tidak ada kasta di dalam Islam ini. Walaupun dalam kenyataannya kadang-kadang terasa ada gitu Pak. Macam di India tuh Bu, suku yang paling rendah itu bukan kasta Sudra Pak, ada kasta Dalit namanya. Kasta Dalit tuh disentuh aja haram Pak, bayangan tuh. Enggak boleh disentuh. Jadi tinggalnya di pinggir jalan. Pinggir jalan Pak. Disentuh aja enggak boleh. Nah, Islam tidak menginginkan hal seperti itu. Semua sama. Contohnya apa Pak? Ada seorang perempuan yang suka mengabdikan diri di Masjid Nabawi, tukang sapu dia Pak. Pokok tiap hari itu nyapu aja kerjanya di Masjid Nabawi. Dan tidak berharap upah. Dia hanya ingin berkhidmat, suka menyapu masjid. Begitu juga Bu ya, di Indonesia juga pernah ada terjadi seorang nenek-nenek suka mengumpulkan sampah daun di masjid. Memang itu dia ngabdikan diri untuk itu Pak. Nah, pengurus masjid kasihan Bu, kasihan kita nengok nenek itu, kita tebanglah pohon ini, menangis nenek itu Pak. Aku bersolawat sambil mengutip tuh, kalian mbak sapu. Menurut pengurus baik maksudnya Pak, supaya nenek tidak susah lagi. Kita tebanglah, justru nenek itu nangis jadi Bu. Apa malah aku lagi? Aku sambil mengutip itu aku bersolawat kepada Rasulullah. Ini perempuan zaman Rasulullah itu macam itu juga Bu. Dia hobi nyapu masjid, bersih masjid itu dibuatnya Pak. Tidak ada dibayar-bayar. Rupanya sudah beberapa hari tidak nampak oleh Rasulullah Pak. Rasulullah bertanya, ibu-ibu yang sering nyapu masjid mana? Diperhatikan Pak. Bukan tidak ada dianggap Rasulullah lah tukang sapu masjid, cuma apa gunanya? Tidak ada. Di mata Rasulullah sama. Oh dia sudah meninggal ya Rasulullah. Itu agak tinggi nada Rasulullah dalam riwayat ini. Kenapa kalian tidak ngasih tahu ke aku? Di mana kuburnya, tunjukkan kepada aku. Akhirnya tunjukkan sahabat. Banyak nyangka sahabat sepenting itu betul rupanya perhatian Rasulullah terhadap orang yang dianggap rendah. Apa yang dilakukan Rasulullah sampai di kubur perempuan itu? Menyolatkan jenazahnya. Jadi orang bilang tidak boleh sholat di kubur, tapi menyolatkan jenazah ternyata dibolehkan. Tidak sempat menyolatkan, pas ziarah di situ kita sholat jenazah. Rasulullah melakukan hal ini. Jadi Rasulullah itu
Tidak ada orang yang remeh. Kadang hati kita kan masih ada macam itu, Pak. Yang mana yang meninggal, Pak? Ada yang sering duduk sini. Oh. Nggak ada, biasa aja kita, Pak. Nggak ada pernah kita bertanya, di mana kuburnya? Tunjukkan aku. Nah, kalau bisa kita, hati kita macam itu, Pak, kan? Di mana? Kan selama ini kita berjamaah duduk di masjid nih, Pak. Mudah-mudahan adalah perasaan itu di hati kita. Nampak mana jamaah kita datang nih? Ditanya ke Nurul Huda, ada enggak bapak tu datang situ? Enggak ada. Oh, sakit ya nih. Ada rasa gitu tuh, Pak. Itu bukan sekedar ngumpul lagi kita, udah mempraktekkannya kita tuh, Pak. Ini mana bapak yang biasa itu? Entahlah gaya atau ke mana begini. Udah beberapa hari santai, Pak. Nggak ada nampak-nampak rupa udah sakit dah ke mana. Nah, itulah harapannya, Bu, ya. Kita yang udah sering setiap malam di sini ada persaudaraan seperti itu. Sakit, jenguk, ada musibah, bantu. Nah, itu udah luar biasa persaudaraan kita. Jadi Rasulullah mengajarkan untuk kita menghormati dan mencintai orang lain, siapapun dia. Dan kita ada, Bu, ya, mendengar beberapa riwayat Rasulullah kehilangan sahabat, dicari, Pak, ditanya gitu. Di mana dia ditanya? Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, Bu, bila ada yang meninggal, contohnya Abu Salamah, Pak. Abu Salamah waktu wafat, itu Rasulullah datang ke rumahnya. Sebagaimana yang kita ketahui, Pak, rumah tangga sahabat seperti Romeo dan Juliet yang di film-film itu, Pak. Itulah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Dia ini saling mencintai satu sama lain, sampai saking saling mencintainya pernah berjanji berdua, Pak. Kata istrinya, namanya Hind. Sebetulnya namanya Hind, tapi lebih dikenal orang dengan Ummu Salamah. Apa kata dia? Aku berjanji, jika engkau meninggal lebih dahulu dariku, kata istrinya, aku tidak akan pernah menikah lagi. Kata suaminya, aku berdoa kepada Allah, bila aku mati terlebih dahulu darimu, mudah-mudahan Allah menggantikan diriku dengan yang lebih baik dariku. Itu tidak mau istri yang kayak gitu. Tidak ada orang lebih baik dari kau lagi. Kisah cinta mereka ini, Bu, ya, begitu mereka dipisahkan, Pak. Jadi pas hijrah pertama, hijrah ke Habasah. Begitu hijrah ke Habasah, dapat berita bahwa Mekah sudah aman. Nah, itulah kadang bahayanya berita-berita hoax nih, Pak. Sahabat lu udah ada, Pak, berita hoax tuh. Mekah udah aman, orang udah masuk Islam semuanya. Balik ke Mekah, rupa terjebak deh, Pak. Orang Islam sedang kena siksa-siksanya waktu itu, Pak. Tapi udah terlanjur balik. Maka kalau Bapak ada dapat broadcast itu, hati-hati betul ya, Pak. Jangan sembarang sebar, Pak. Sebarkan kepada 10 kontak. Insya Allah besok dimurahkan rezeki. Kalau tidak, sial akan menimpamu. Langsung kirim, Pak. Takut. Ini kan masih banyak, Pak, menyebarkan broadcast itu. Begitu sampai tengok umat Islam sedang disiksa, maka mau pergi, Pak, kata Rasulullah, kau kuizinkan berangkat dulu ke Madinah. Pas sampai di gerbang pintu Mekah mau arah ke Madinah, ditangkap sama keluarganya, Pak. Kata keluarga Abu Salamah, kalau masalah kau aku udah nyerah, pergilah kau dari sini. Cuman kata keluarga istrinya ini, Ummu Salamah, kalau kau pergilah, tapi kalau anak aku jangan dibawa. Dipisahkanlah cinta mereka yang sudah susah payah sampai berhijrah ke Habasah, ke Ethiopia itu, Pak, berapa 4.000 kilometer. Tidak taunya pulang dapat penyiksaan, dipisah. Keluarga suaminya langsung diambilnya anak, Pak. Di mana-mana keturunan ini dari laki-laki. Jadi anak ini anak Abu Salamah. Ditariklah anak, udah terpisah sama suami, terpisah pula dengan anak. 1 tahun lamanya, Bu. Dia berdiri di tempat dia berpisah dengan suaminya dan menguraikan air mata. Itu setahun lamanya. Akhirnya nyerah keluarganya. Ya udahlah, kau susullah suami kau tuh. Datang keluarga suaminya, diantarkan anaknya. Kalau kau memang mau pergi, nih bawa anakmu. Kembalilah anaknya. Ummu Salamah itu terkenal kecantikannya, dan itu diakui oleh Ummul Mukminin Aisyah, cantik. Pas dia mau pergi sendiri, datang Utsman bin Thalhah.
siapa yang mengantarmu bertemu suamimu? Tidak ada, hanya Allah dan anak laki-lakiku ini. Kalau begitu biar aku mengantarmu. Untung baiklah Utsman bin Tolha nih Pak, karena takut nih perempuan ini cantik nanti diganggu orang. Utsman bin Tolha itu yang menjaga di jalan. Sampai di Madinah, langsung kata Utsman bin Tolha, suamimu ada di kampung ini, masuklah ke sana. Disitulah dia bertemu kembali dengan Abu Salamah. Nah, lahir lagi anak 3 orang Pak. Nah, di Madinah lahirnya anak-anak itu. Jadi waktu perang Uhud, Abu Salamah dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama-sama berdoa Pak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan orang kafir yang paling kuat dan jadikanlah aku berhasil membunuhnya. Kalau doa Abu Salamah, pertemukanlah aku dengan orang yang kuat sehingga dia berhasil membunuhku dan aku syahid di jalanmu. Nah, doanya dua-dua dikabulkan Pak. Akhirnya Abu Salamah mati syahid. Nah, Rasulullah Pak ya datang menjenguknya. Sampai dia didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, tinggikanlah derajatnya bersama orang yang mendapat petunjuk. Susulkanlah ia kepada mereka yang terlebih dahulu menghadapmu. Ampuni mereka yang terlebih dahulu menghadapmu. Ampunilah kami. Ampuni pula dia. Wahai Tuhan alam, lapangkanlah kuburnya dan sinarilah. Jadi Rasulullah mendoakan Abu Salamah, dan doa ini juga boleh kita pakai. Ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 920. Doa Rasulullah untuk Abu Salamah ketika dia wafat. Jadi ternyata Bu, sedang dalam keadaan sedih itu, sempat Ummu Salamah ibaratnya terlontar kata Pak, dia tidak akan menikah lagi karena tidak ada yang lebih baik dari suamiku. Kata Rasulullah, saat ini kata-katamu diaminkan oleh malaikat. Berdoalah yang baik-baik. Nah, jadi orang sedang sedih itu kadang kan itu Pak, dia bang mati pula abang bang, hutang banyak bang, tambah payah lah jadi hidup Pak. Tapi doa yang baik-baik kata Rasulullah, karena kata-katamu sedang didengarkan oleh malaikat dan diaminkan oleh malaikat. Ternyata Bu, Ummu Salamah akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW setelah habis masa iddahnya. Tapi teguh Pak. Pertama yang melamarnya adalah Abu Bakar Siddiq. Kurang apa hebat dan baiknya Abu Bakar itu Pak. Kurang apa kayanya. Begitu dia meminang Ummu Salamah dengan utusan, ditolak oleh Ummu Salamah. Sesudah Abu Bakar ditolak, Umar maju Pak. Jadi bagi sahabat tuh aman-aman aja yang seperti itu Pak. Kalau kita yang masuk hati itu Pak, kau berkawan, nggak usah lah, malu lah aku nanti terima kau nanti apa kata orang tentang aku. Tapi enggak Bu, maju Umar bin Khattab, ditolak. Maju Rasulullah Pak, enggak ada pula 2 orang sahabat ini ngomong, aku tuh lah malas nengok Rasulullah. Enggak ada. Dialah maju heran aku nengok dia. Nggak ada Pak, pokoknya ditolak. Jadi bagi sahabat tuh biasa Pak, lempang aja Bu, nggak ada masalah. Maju Rasulullah dengan utusan, ditolak Pak, ditolak oleh Ummu Salamah. Aku bukan nggak mau kata Ummu Salamah. Yang pertama, usiaku ini sudah melebihi batas perkawinan, aku nggak bisa punya anak lagi. Yang kedua, aku takut nanti gara-gara aku mengurus anak-anakku, aku tidak bisa mengabdikan diriku kepada Rasulullah. Yang ketiga, aku pecemburu. Maka dijawab oleh Rasulullah, untuk urusan anak-anakmu, kalaupun kau tidak menikah dengan aku, anak-anakmu menjadi tanggungan Allah dan Rasul. Masalah usiamu, aku lebih tua darimu. Masalah kecemburuanmu, akan kumohonkan kepada Allah untuk diangkat rasa itu dari hati. Barulah lapang hati Ummu Salamah. Jadi Bapak bolehlah Pak berdoa, ya Allah, angkatlah rasa cemburu dari dalam hati istri hamba. Mana tahu dikabulkan Pak, kan? Jadi Bapak paling tidak bukan Bapak beristri lagi Pak, tidak dicurigai lagi. Abang ya Nurul Yakin pakai apa tuh Pak? Pakai aplikasi Zenly istri Bapak rupanya. Tengoknya ya enggak ke Nurul Yakin. Dia kan nampak Pak kalau pakai aplikasi itu.
berapa menit berhenti di sini, kena cek terus saja Pak, bawa radar kata orang kan, kemana pergi bawa GPS, paling tidak diangkat rasa itu kan aman juga jadinya Pak. Nah itu perhatian Rasulullah Bu ya, didatangi, didoakan, minta ditinggikan derajat, ampun kesalahan. Sudah itu Rasulullah mengatakan ampunilah dia dan ampunilah kami. Jadi jangan hanya mendoakan orang diampuni, selipkan kita juga minta ampun di situ. Karena kalau dosa kita tidak diampuni Allah, doa kan tidak diterima Pak. Maka kita juga harus minta ampunilah dosaku ya Allah. Makanya ada dalam kalimat doa itu Bu ya, ampuni dosa-dosaku yang membuat terhalangnya doaku kepadamu. Karena itu Pak, kalau tidak diampuni Allah dosa, gimana doa mau naik ke langit. Kemudian Pak, ketika Sa'ad bin Ubadah sakit, itu Rasulullah langsung berdiri Pak. Ikutlah Abdurrahman bin Auf, beberapa orang sahabat. Ditanya oleh Rasulullah kepada sahabat Ansar, mana Sa'ad bin Ubadah? Sedang sakit ya Rasulullah. Langsung berdiri Rasulullah, yuk jenguk. Tidak ada Pak. Nah nanti lah enggak, habis asar kita kumpul sih. Kalau kita kan gitu Pak ya. Ini orang udah 3 hari rumah sakit Pak, diumumkan dulu zuhur. Bapak Ibu yang mau menjenguk, ada jamaah kita yang sakit, nanti habis asar di sini. Kan gitu Pak ya, lama. Ini enggak terkenang sakit, langsung jenguk Pak. Sa'ad bin Ubadah itu satu-satunya orang Ansor yang disiksa oleh orang Mekah, satu-satunya Pak. Padahal enggak ada hubungannya Bu, dia di Madinah. Tapi karena dia ikut perjanjian Hudaybiyah, sakit hati orang Quraisy. Lupa orang Quraisy Bu, bahwa Sa'ad bin Ubadah ini adalah pemimpin Bani Khazraj. Disiksa sama orang tuh. Disiksa sama orang Quraisy Bu ya, tapi dia berhasil lolos. Sejak itulah Sa'ad bin Ubadah benci betul dengan orang Quraisy. Benci betul. Waktu penaklukan Mekah Pak, Umar bin Khattab lah yang melapor ke Rasulullah. Kan bendera Ansor yang megang adalah Sa'ad bin Ubadah. Orang Muhajirin Ali bin Abi Thalib. Nampak oleh Umar Pak, tujuan Sa'ad bin Ubadah itu akan membunuh semua orang Quraisy. Karena dendam dia Bu. Itulah salah satu yang namanya dia manusia biasa juga Pak. Jadi ingat dia waktu disiksa tuh, akhirnya mau dihancurkannya juga orang Quraisy. Akhirnya kata Rasulullah, ambil bendera dari tangannya. Sejak itulah Sa'ad bin Ubadah tidak suka dengan Umar bin Khattab. Sejak itulah Pak. Jadi ya biasalah, ada clash itu biasa. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal, itu Sa'ad bin Ubadah ada ambisi ingin menjadi khalifah. Jadi seluruh orang Ansor waktu itu Bu ya, kami mendukungmu menjadi khalifah, pengganti Rasulullah. Karena kedudukanmu di sisi Rasulullah, engkau orang yang dermawan, engkau termasuk yang membela Rasulullah. Jadi hitung-hitung jasa waktu itu Pak. Sempat ribut tuh antara Abu Bakar, Umar dengan Sa'ad bin Ubadah di pertemuan itu. Akhirnya orang Ansor, oke lah, kita sepakat. Sahabat-sahabat Rasulullah yang awal yang lebih berhak untuk memimpin kita. Jadi Sa'ad bin Ubadah akhirnya menerima keputusan itu. Cuman pas Umar bin Khattab jadi khalifah, gentleman dia ngadap ya. Aku tidak suka dengan kau Umar, dan aku akan menyingkir dari sini. Jadi daripada ribut, menyingkir dia Pak. Akhirnya pergi dia ke Suriah. Belum sampai ke Syam, Suriah, dia meninggal dunia. Jadi sahabat itu clash, tapi enggak ini Pak ya, enggak ngasut-ngasut orang gitu Bu. Datang sendiri, aku enggak suka, jadi biasa aja gitu Pak. Kalau kita kan kalau enggak suka nganggu Pak ya, kan biasa gitu Pak. Enggak suka dia, akhirnya nganggu dia jadinya. Ada ya salah pengurus masjid sama dia, biasa gitu tuh Pak. Ini yang terjadi lah Bu, itu tempat lain lah gitu. Misalnya enggak apa dia ganggu dia Pak, keramik lah dipermasalahkannya, keramik warna beda satu, itu pun jadi masalah tuh Pak. Lampu putus satu, itu pun dibilang juga. Ngaji tiap malam, sebentar lampu satu putus enggak terbeli. Ini enggak di sini, ini contoh Pak ya. Janganlah Bapak Ibu menyangka. Karena biasanya seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini. Nah, kemudian Bu ya, Sa'ad bin Ubadah ini ketika sakit, Rasulullah menjenguk dan Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Ubadah. Jadi memang maka di rumah-rumah sakit itu ya Pak ya, kan ada nanti ustaz-ustaz jenguk gitu ya Pak ya, jenguk kemudian mendoakan. Ini kebiasaan Rasulullah Bu, datang kemudian mendoakan Sa'ad bin Ubadah. Begitu juga Pak,
sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi. Jadi semua tuh Pak, semua sahabat tuh sampai merasa mereka itu dianggap penting gitu Pak. Tidak ada yang merasa terabaikan gitu. Karena mereka itu kedudukannya itu sepertinya sama. Ada Rasulullah kalau ngomong sama orang tuh Pak, betul-betul dihadapkannya mukanya sampai orang itu berpaling. Nah, itu tuh Pak ya. Kalau kita kan susah Bu. Kalau belajar nih ilmu psikologi, kalau orang bicara sama kita, perhatikan kakinya. Kalau miring kakinya berarti dia buru-buru Pak. Dan nampak badan orang nampak udah miring Bu ya. Jangan diajak ngomong terus, orang mau pergi. Udah jelas udah miring badan kawan tuh Pak, enggak juga paham Pak. Kalau dulu kan nengok-nengok jam berarti orang ada perlu. Kalau enggak, nengok aja gestur badannya. Kalau udah miring ke kanan ya kakinya berarti dia mau buru-buru. Pokok udah miring aja arah kaki. Nah Rasulullah mengajarkan tidak seperti itu Pak. Betul-betul dihadapkannya mukanya. Jadi sampai orang menganggap dia sangat penting. Salman Al-Farisi Bu, siapa Salman Pak? Seorang pemuda Persia jadi budak di Madinah, masuk Islam. Orang mungkin anggap biasa Pak, tapi bagi Rasulullah Salman luar biasa. Makanya sahabat tuh Pak ya, betul-betul lengket ajaran Rasulullah tuh ke diri mereka. Karena Rasulullah betul-betul mempraktekkannya kepada mereka. Kadang kami ustadz-ustadz nih Pak di depan jamaah bentuk ramah Bu, ketemu luar sombong juga kadang Pak. Ketemu di luar macam tak kenal, ada juga. Saya ada dengar gitu. Kalau saya mudah-mudahan enggak lah Pak ya. Pokok asal disapa ya lah Pak. Kadang kan tak nampak Bu kan. Tapi kalau disapa diingatkan. Kadang kan gini Pak, bapak banyak jadi tidak tertanda wajah sama saya. Kalau saya sendiri tentu mudah nandainya Pak ya. Kadang-kadang buat kenal jadinya Pak. Sering seperti itu tuh. Ustaz, Pak, masih di masjid dakwah Pak? Enggak, saya di masjid Jangan Teratai. Astagfirullah, salah saya rupanya. Awak mau akrab ria kan lupa-lupa wajah tuh Pak. Jadi kadang ada yang seperti itu Bu. Diajarkannya orang berumah tangga tuh Bapak Ibu harus baik sama istri. Rupa penangan dia di rumah Pak. Ada. Saya tahu dari jamaah pula. Dia selama Ustaz itu ceramah Pak duduknya gini-gini Pak. Dia tetangganya. Tak ngapa lah bangkit kepo saya ini. Ngapa Bapak sama Ustaz tuh? Ustaz, penangan sama bini Ustaz. Azab bini buat di rumah. Jangan kita mendengar musik Bapak Ibu haram dangdut tiap hari rumah Ustaz. Berjoget kawan tuh. Jadi kadang kan berbeda ya Pak ya. Tapi Rasulullah tuh betul-betul praktek langsung disaksikan oleh para sahabat, makanya lengket Pak. Karena Rasulullah mempraktekkannya. Sehingganya Salman tuh Pak yang menjadi sosok yang sangat zuhud Pak. Dia gubernur Bu, tetapi tidak pernah mengambil gajinya sebagai gubernur. Dia hidup dari apa Pak? Menjual rotan. Rotan itu dijualnya Bu, disepertigakannya semua. Sepertiga untuk modal, sepertiga untuk makan di rumah, sepertiga untuk sedekah. Sehingga dia hidup susah jadinya Pak. Jadi pernah dia Bu, tidak ada duit. Pergi dia ke pasar, nampak orang sedang angkat barang. Pak, saya angkatkan barangnya. Sangka orang ini orang biasa Pak. Dia angkatlah nanti aku upah. Dia angkatnya Bu. Terkejut orang asal jumpa Salman Pak. Amir, itu terkejut orang Pak. Dia tengok siapa yang dipanggil orang Amir. Rupanya yang angkat barangnya gubernur Pak. Maaf Pak, saya tidak tahu. Oh tidak apa-apa. Saya lagi butuh, pokoknya sampai di rumah kau upah aku. Dia tidak mau ngambil gajinya Pak. Begitulah zuhudnya Salman Al-Farisi itu. Makanya kalau sahabat itu Bu ya diangkat menjadi pejabat tuh banyak takut. Bahkan ada yang rela, bisa ndak ada pilihan dipancung aja kepala aku nih daripada aku duduk situ. Berat memang. Jadi memang tidak ada jabatan tuh yang ringan. Dan Rasulullah Pak ngasih jabatan tuh ndak sembarang. Abu Dzar Al-Ghifari kurang apa lagi loyalnya terhadap Islam. Waktu Abu Dzar pengen jadi gubernur Mekah, dilarang oleh Rasulullah Pak. Nggak, kau lemah kata Rasulullah. Abu Bakar gitu juga Bu. Banyak sahabat Badar tidak ada dipakai Abu Bakar di kabinet dia. Ditanya orang, sahabat Badar itu kan udah diakui keimanan mereka, ngapa nggak kau tunjuk? Kata Abu Bakar, aku tidak ingin mengotori mereka. Nah itu alasan Abu Bakar itu.
Aku tidak ingin mengotori mereka. Makanya ustaz-ustaz ini jangan ikut proyek lagi Pak. Nggak ada. Habis jahat minta ampun nih Bu. Ngeri nih. Karena kalau udah ikut proyek itu nggak ada lagi Pak. Habis ustaznya Pak. Nggak kan ada lagi. Sama ya. Karena dia lemah dalam masalah itu Pak. Kalau dalam itu tuh lemah pasti jahat jadinya. Jadi jangan dianggap orang ustaz-ustaz ini kita tunjuk amanah, dada. Hantu juga Pak. Kalau soal macam itu tuh tidak bisa. Lemah kami ini. Jadi jangan ganggu kami dengan hal-hal yang macam itu. Udahlah ustaz aja lah megang usaha saya. Bangkrut Ibu, percaya lah. Tidak. Bangkrut, percayalah Pak. Ada dulu ustaz punya usaha. Itulah saya rekrut lah ustaz untuk menjaga usaha saya. Bangkrut. Selesai sama ustaz tuh Bu. Habis barang, habis duit. Sudah tuh dia gini. Usah sama ustaz tuh Bu. Tidak bisa Pak. Nampaknya kami ini udahlah macam-macam ini aja lah. Tidak usah yang aneh-aneh lagi ikut. Karena rupanya kami ketika macam itu lebih jahat kami dari orang biasa Pak. Lebih jahat. Jadi udahlah. Yang macam-macam ini aja lah. Bidang-bidang yang kayak gini aja lah. Nah kemudian Pak, Rasulullah SAW ketika ada orang Arab pedalaman sakit, demam cuman Pak. Kata sahabat cuman demam, itu Rasulullah datang ke situ Pak. Sampai kata Rasulullah, demam ini penebus dosa. Sampai Rasulullah, orang-orang seperti itu aja dijenguk Pak. Dan itu tidak pencitraan Rasulullah itu bukan ada pencalonan besok orang lagi jenguk. Kalau kita kan macam itu Bu, senyum tak habis-habis. Tak kapan lah bapak tuh murah senyum, tuh senyum aja Pak. Baik laku. Bapak Ibu kalau ada masalah ini nomor WA saya. 24 jam aktif, duduk ganti nomor Pak, merata tuh. Enggak. Susah, kalaupun saya macam itu juga tuh Pak, enggak. Awal-awalnya tentu macam itu. Rasulullah bukan pencitraan. Rasulullah tuh bukan ingin meraih suatu kedudukan, bukan ingin supaya dia dipilih orang, enggak. Pokoknya semua terperhatikan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kasih kita jiwa macam ini nih Pak. Siapapun gitu. Sakit, jenguk, tidak ada. Oh dia kan tidak begitu aktif. Kalau kita kan ada seperti itu Pak ya. Dia tidak begitu aktif, tidak usah lagi. Yang kita ini aja lah dulu. Rupanya tidak bisa macam itu tuh Pak. Sama semua di mata Rasulullah. Kemudian Pak, bila diundang sahabat untuk makan, apapun makanannya, sampai kata Rasulullah, kalian jangan segan mengundang aku pasti datang. Kalaupun lauk kalian cuma betis, aku datang. Betis kan kecil tiba, maksud Rasulullah itu tuh Pak. Lengan kalian hidangkan sama aku makan. Jangan segan mengundang aku. Kan enak macam itu Pak ya. Bapak Ibu jangan segan mengundang saya. Kalau Bapak buat kambing, undang saya. Saya dihidang kambing, sapi, saya datang. Tapi mihun, maaf. Ya kadang kan ngundang orang, saya malu subuh tadi Pak. Saya pernah ceramah kan Bu. Kalau ngasih orang makan, kasih makan yang terbaik. Pas saya habis ceramah, Ustadz, saya ada dengar ceramah Ustadz kan, kalau ngajak orang makan tuh kasih yang terbaik. Saya suruh istri saya masak udang galah Ustadz, itu udah ada di mobil saya, nanti Ustadz bawa. Dia lama, saya malu Pak. Padahal saya serius tuh Pak. Lupa, betul-betul datang Pak, udang galah tuh. Senang hati saya telepon istri saya, jangan masak, kata saya. Ini abang bawa udang galah, berfoto kan tuh Pak, kan buka foto. Saya tuh sebetulnya mengatakan seperti itu bukan harus dibuat pula macam itu. Itu tuh sekedar disimpan aja di Rumbio, Bangkinang Bu. Gara-gara saya ceramah itu Pak, sekali diundang lagi, betul-betul udang galah Pak. Tak mau makan saya Bu, malu. Tapi dibungkus jadinya. Di tempat nak makan Pak, dibungkus. Ngapa Ustaz nak makan tak? Pak, segan saya Pak. Saya gara-gara ceramah itu mesti kemarin Bapak akhirnya macam ini. Tapi dibungkus lah Pak, nak apa-apa kata saya. Itulah iya Pak, udang galah Pak kan lah, jarang-jarang jumpa Bu. 80 sebut di situ Pak ya. Lumayan harganya Bu. Pokoknya kalau habis makan udang galah tuh Pak, lama duduk kita dibuatnya Bu, memenungkan harga itu Pak.
Pas masuk santai-santai aja Bu ke Pondok Danau kan. Udah enggak lah, goreng 2. Otak-otak ikan. Makan. Sudah pas bayar lama duduk. Nanti lah dulu. Duduk dulu. Bukan kekenyangan Bu. Mikir kan tuh 80 kepala ikan. Jadi Rasulullah ngajarkan Pak, diundang makan apa saja. Tapi ingat Bu, walaupun Rasulullah ngomong gitu, tidak ada sahabat yang menghidangkan yang seperti itu. Seminim-minimnya Bu, sahabat akan memotongkan kambing. Itu seminim-minimnya. Semiskin-miskin sahabat kalau udah ngajak orang makan Pak, tidak ada. Mereka memperlakukan orang yang datang makanannya betul-betul enak. Jadi ada Bu di Masjid Hakul Yakin di Panam itu pengurusnya survei 8 tukang lontong Pak, mana yang terbaik itu yang dihidangkan untuk habis subuh tuh. Enggak sembarangan Bu. Kalau kita ini kan ada perasaan tidak enak. Pak, saya kan jamaah sini Pak, beli lontong tempat saya lah Pak ya. Kadang kan rasa-rasa macam itu tuh Pak kan. Akhirnya tidak termakan sama orang jadinya kan Bu ya. Tapi mereka seleksi udah 8 yang terbaik itu dia Pak. Cuman apa pengurus tuh tahu Bu, giliran saya tuh 2 terus lontongnya Pak. Nampak mungkin saya pernah nambah mungkin Pak. Dia tidak tanya lagi Bu, taruhnya aja lontong tuh 2 langsung gitu Pak. Udah tahu dia, enak memang enak lontongnya Pak. Jadi pas ceramah subuh tuh agak semangat, apalagi udah nampak lontong tuh masuk masjid Pak ya. Itu mah jadi sih. Ya begitulah kalau soal makan nih Bu ya. Kadang Pak, bukan tidak terbeli Pak, cuman lain lah daya tariknya itu Pak ya. Bayangkan Bu, kami kan ngisi di Al-Fatah Minas dulu Bu sebelum Covid tuh. Habis ceramah di kota ini kan Pak ya, subuh tuh. Itu kita udah tahu tuh Pak, di Al-Fatah Minas nanti kita diundang sehari sebelumnya. Besok habis ceramah ke Minas ya Ustaz ya. Kami bikin kari kambing. Tahan jauh-jauh Pak dari sini itu datang lah. Bukan tidak terbeli Bu, berapalah kita beli. Cuman lain lah daya tariknya tuh Pak. Mau pergi tuh Bu, sejauh-jauh gitu tuh. Nah, jadi memang apa namanya nih Pak ya, mengundang makan nih kasihlah yang terbaik. Tapi jangan sampai berutang Pak ya. Nah, jangan gara-gara ingin mengundang orang makan sampai berutang pula. Kemudian Pak, Rasulullah itu Bu ya, ketika diajak orang makan ke rumahnya, apa kata Rasulullah kepada sahabat? Kalian habis makan nih, tolong dibayar. Kaget sahabat Pak. Pakai apa bayar Rasulullah? Kita kan diundang. Kita bayar dengan doa. Jadi habis orang ngajak kita makan tuh, doakanlah keberkahan untuk tuan rumah. Jadi makanya ini kita praktekkan nih Pak. Asal habis kita diundang, cuman ada momen Bu, pas orang meninggal, baru kita doakan gitu. Seharusnya pas setiap kali kita makan, diajak orang makan, maka bayarnya harus dengan doa. Nah, dibayar dengan doa, keberkahan rezeki, umur panjang, pokoknya segala urusan dimudahkan. Itu yang harus kita doakan. Nah, pernah Rasulullah dalam riwayat ini Pak, sedang duduk berlima. Datang salah seorang sahabat mengundang, pas mereka duduk berlima, Rasulullah nanti ke rumah ya. Istri ada masak kambing tuh di rumah, nanti mau makan. Pas mau pergi datang seorang sahabat lagi Pak. Dibawa Rasulullah ke sana Bu. Tadi kau ngundang kami kan berlima. Rupanya datang satu lagi. Kalau kau mengizinkan, bawalah dia makan. Kalau tidak, kami suruh dia pulang. Gitu betul Rasulullah. Itu makanya Bu ya, jangan mendatangi kalau kita tidak diundang. Rasulullah aja terus terang Bu, kalau memang tidak apa, kami suruh pulang. Tapi kalau kau memang mau, dia boleh ikut serta di sini. Kalau tidak, dia pulang. Kata sahabat ini, boleh ya Rasulullah. Nah, itulah ngerinya Pak ya. Jadi hati-hati Bu. Lapar-lapar perut jangan hadir-hadir ke undangan orang ya, kita dibawa atau enggak. Kecuali misal habis maghrib Bapak Ibu jamaah masjid Nurul Yakin, nanti habis Isya kita diundang. Itu berarti semua ya Pak ya. Siapapun yang berjamaah malam itu boleh datang. Ini yang enggak ada diundang ikut datang. Orang kan banyak Pak, santai lah kan, orang enggak kenal sama kita. Pas orang pesta datang ke situ orang enggak kenal sama kita. Rupanya enggak boleh. Maka Rasulullah sendiri kalau memang tidak boleh suruh pulang. Nah itu Pak, seperti itu betul lah Rasulullah. Kemudian Pak, ketika duduk menghadapi hidangan,
Rasulullah memberitahukan kepada sahabat jangan ambil makanan yang tidak terjangkau. Jadi jangan sampai jauh menjangkau. Apa yang di dekat kita saja. Nah ini yang saya pernah kena di Sumbar dulu Bu. Diundang orang Pak, nampak saya Bu rendang tuh petak dekat saya. Tuh ayam besar dekat saya juga. Rupa tidak boleh dimakan Pak. Saya sangka boleh. Rupanya itu tuh hanya untuk tampilan saja Pak. Yang boleh dimakan itu ikan teri, petai, yang dekat-dekat, lebih dekat dari situ. Rupanya gitu adatnya Pak. Saya tidak menyalahkan adatnya Bu. Memang seperti itu. Saya yang tidak tahu diri, tidak beradat saya nama itu Pak. Tidak bertanya dulu. Saya makanlah rendang petak tuh Pak. Ayam tuh saya makan Bu. Datang datuk tuh ngasih tahu, Ustaz maaf Ustaz tuh tidak boleh dimakan. Macam mana doa mau sampainya datuk? Kita tidak ikhlas nanti berdoa ini, kalau pakai ini ikhlas kita berdoa dia. Rupanya datuk tuh mau juga Pak. Makan juga dia. Jadi rupanya itu memang sekedar supaya menutup malu tuan rumah sebetulnya Pak, bahwa dia juga mampu menghidangkan itu. Yang kita boleh makan cuman yang kecil ini. Makanya saya bilang kalau seperti ini kita pertahankan, doa itu tidak akan sampai. Makanya banyak terus ada kejadian. Seharusnya yang enak-enak nih yang dikasih, bukan yang ini. Itu makan orang utuh, awak ada panas-panas jalan ini dapat makan. Macam mana doa itu mau sampai Pak? Cobalah Bu, kita menjelang sampai itu kan diiringi dengan randai Pak. Randai ini Bu, satu langkah ke depan, satu mundur ke belakang, itu tidak sampai-sampai Pak. Lama sampai ya tuh, kepala udah gatal Bu, kan? Iring terus Bu. Sampai di rumah mempelai wanita itu bukan pula suruh masuk Pak, berpantun dia dulu. Lama lah Pak, tidak kalah-kalah. Dah masuk ke dalam, saya langsung ngadapnya ke makanan Pak. Wah mantap nih, ayam, rendang. Itu duduk, saya sangka langsung makan, rupa berpantun lah balik Pak. Lama lah Bu. Ternyata saya orang yang tidak beradat. Saya harusnya belajar waktu itu Pak kan. Jangan, jadi itu memang tidak boleh dimakan, ya udah jangan dimakan. Nah setelah itu Pak, ada sahabat yang makan pakai tangan kiri. Rasulullah langsung marah, makan dengan tangan kananmu. Tidak bisa ya Rasulullah, itu agak tegas Rasulullah Pak. Orang jompo yang tidak sanggup seperti itu. Kecuali kau jompo, tidak bisa kau ngangkat tangan kau lagi, oke lah. Ini kau masih muda, makan pakai tangan kanan. Jadi Rasulullah tegas juga Pak. Cuman di riwayat lain kabarnya sahabat yang menjawab ini Pak langsung lemah tangannya sejak saat itu. Karena dia menjawab, membantah gitu Pak, mengatakan dia tidak bisa. Cuman di riwayat ini tidak disebutkan tangan sahabat itu melemah setelah itu, tidak. Cuman di riwayat lain ada yang seperti ini. Kemudian Bu, ya bulan depan kita sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.